Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lanjut lagi bahas soal PPASPDDIY soal asli tahun 2023, mapelnya matematika atau numerasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat ya. Kita mulai dari nomor 31 sampai nomor terakhir. Untuk video sebelumnya bisa teman-teman cek di playlist dari EduFit ya. ASPD 2023 udah lengkap. Silahkan teman-teman pelajari biar nanti teman-teman sukses mendapatkan nilai yang bagus bisa masuk sekolah yang dicita-citakan. Amin. Oke, langsung kita bahas soal nomor 31. Ya, soal nomor 31 seperti ini ya, diberikan gambar piramid. Oke, teman-teman baca dulu ya. Di sini diberikan gambar piramid ini bentuknya kan limas ya teman-teman. Limas dengan tingginya berapa ini? Setinggi 24 meter, kemudian alasnya berbentuk persegi dengan keliling 140 meter. Nah, karena di sini bentuknya persegi, kemudian kelilingnya 140 meter, artinya untuk mencari sisi alas atau panjang alasnya itu artinya dibagi 4. Jadi untuk mencari sisi alas atau kita tulis A-nya, A sama dengan 140 dibagi 4 atau sama halnya dengan 35 meter ya. Jadi masing-masing ini 35, kemudian yang sini 35 dan sana 35 gitu ya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah volume. Nah, volume limas rumusnya apa, teman-teman? Nah, karena bentuknya lancip berarti nilainya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Ya, sepertiga luas alas kali tinggi sama dengan sepertiga kali luas alas. Karena alasnya berbentuk persegi berarti samanya dengan sisi kali sisi. Tadi sisinya kan 35 ya, berarti samanya dengan 35 kali 35 kemudian kali tinggi. Tingginya di sini adalah 24. Oke, 24 bagi 3 bisa ya, dibagi 3 dapatnya 8. Tinggal kita kalikan nih. 35 kali 35 kali 8. Oke, kita kalikan yang ini dulu ya. 5 kali 5, 25, nyimpen 2. 15 tambah 15, 30 tambah 2, 32, nyimpen 3. 3 kali 3, 9 tambah 3 berarti 12. Oke, kemudian masih dikali dengan 8. Sama dengan 5 kali 8, 40, nyimpen 4. 8 kali 2, 16 tambah 4 berarti 20, nyimpen 2. 2 kali 8, 16 tambah 2 berarti 18, nyimpen 1. 1 kali 8, 8 tambah 1 berarti 9. Jadi jawabannya 9.800 meter kubik. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 32. Mudah ya kalau yang ini. Pasti bisa teman-teman. Diketahui segitiga ABC kongruen. Nah, ini kata kuncinya. Kongruen itu artinya sama dan sebangun. Atau kedua bangun itu sama persis ya. Pernyataan berikut yang benar adalah. Oke, teman-teman, karena kongruen berarti harus sama persis ya. Di sini panjang PQ 8, di sini panjang PC 8, dah sama ya. Kemudian sudut yang ada di sisi 8 itu ada 80 ya. Ini 80. Kemudian yang 8 ini sudutnya sama 40. Berarti yang 8 sudutnya sama 40. Ya kan? Kemudian yang di sudut 40 ini ada sisi AC yaitu 9. Berarti yang 40 ini ada sisi yang panjangnya juga 9 karena harus sama persis. Kemudian yang di sudut 80 ini ada sisi 6. Yang 80 ada sisi 6. Oke, sekarang tinggal kita cari jawabannya ya. Sudut QPR 40, QPR berarti sudutnya 40, benar ya. Ini benar, berarti yang ini salah. Kemudian sudut PRQ 60, sudah pasti ya. Karena ini kalau dijumlahkan kan 180, berarti ini sudah pasti 60, yang ini juga pasti 60, ya kan? Berarti yang ini benar semua, kemudian tinggal QR. Panjang QR adalah 6 cm. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. 33. Perhatikan gambar. Gambarnya seperti ini ya. Foto wayang Pandawa ABCD ditempel pada sebuah karton KLMN. Diketahui foto dan karton sebangun. Nah, ini kata kunci ya. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Nah, langsung aja kita cari. Panjang AB 90. Betul nggak? AB itu kan berarti dari sini sampai sini ya. Kalau panjang KL, ujung sampai ujung itu 100.
kemudian sebelah kanan yang tersisa ini 10, yang sebelah kiri tersisa ini 10, berarti panjang AB ya, berarti panjang AB itu sama dengan 100, kemudian dikurangi yang sebelah kanan ini 10, yang sebelah kirinya 10. Artinya panjangnya 80, ya kan? Kalau di sini dikatakan 90 berarti salah dong. AB-nya salah ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini nomor 2-nya udah pasti benar ya. Jadi panjang AD 64. AD itu berarti sudah pasti benar 64. Maka tinggal kita hitung aja X-nya. Berarti untuk X-nya itu sama halnya dengan ujung atas sampai ujung bawah itu 80. Kemudian dikurangi yang atas ini berapa? 10. Kemudian dikurangi yang AD. AD-nya adalah 64. 80 kurangi 10, 70, kurangi 64 berarti nilainya 6. Harusnya 6 di sini ternyata dikatakan 8, berarti salah. Kalau gitu jawaban yang benar udah pasti 2 sama 4 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Tapi sebenarnya konsepnya tidak seperti ini teman-teman ya. Teman-teman harusnya menggunakan konsep kesebangunan. Tapi nggak masalah, dengan cara seperti ini juga udah pasti benernya. Kalau teman-teman menggunakan konsep kesebangunan, caranya begini teman-teman. Kita cari dulu panjang AD. AD itu berarti sama dengan 80 dikurangi 10 dikurangi X, ya kan? 80 dikurangi 10 dikurangi X. 80 kurangi 10 kan berarti 70. Kemudian dikurangi lagi dengan apa? X, itu adalah AD. Nah, perbandingan yang berlaku adalah AD itu dibanding yang tinggi ini pastinya dibanding dengan yang tinggi juga, ya. Dibanding dengan NK. Kemudian sama dengan AB dibanding dengan KL. Ini perbandingannya. Kalau kita hitung berarti AD-nya adalah 70 min X dibagi dengan NK. NK panjangnya adalah 80, ya kan? Sama dengan yang kanan ya. Jadi 80 kemudian sama dengan AB. AB-nya adalah tadi udah ketemu ya, 80. Kemudian dibagi dengan KL. KL-nya adalah 100. Nah, baru kita coret-coret. Atas nolnya kita coret 1, bawah 1. Bawah dengan bawah itu boleh kalau melewati sama dengan ya. Jadi yang bawah kita coret nolnya 1, yang bawah kanan juga nolnya 1 kita coret. Sehingga jadinya adalah 70 min X sama dengan 8 kali 8 itu 64. Jadi 70 min X itu nilainya 64. 70 min X itu nilainya 64. Atau AD-nya sama dengan 64. Betul kan? Nah, nilai X-nya berapa? Nah, 70 kurangi berapa? 64. Ya, kurangi 6. Karena kalau 70 kurangi 6 kan nilainya 64. Ya kan? Jadi X-nya 6. Betul kan? Oke, gitu harusnya teman-teman ya. Lanjut nomor 34. Perhatikan gambar. Rino dan Roni mendapat tugas mengukur lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Roni dan Rino menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D seperti pada gambar. Diketahui jarak tongkat A dan B 8 meter. Dan BC sama dengan 2/5 CD. Lebar sungai tersebut adalah. Lebar sungai itu sama halnya dengan menghitung panjang DE ya. Oke, di sini diketahui jarak tongkat A sama B 8. A sama B jaraknya 8. Kemudian BC sama dengan 2/5 CD. Artinya BC dibanding dengan CD itu sama dengan 2/5. Ya kan? Kan berlaku kali silang ya. 2 kali CD kan 2 CD. Itu kan? Artinya BC-nya 2, CD-nya 5. BC-nya 2, CD-nya adalah 5. Nah, sekarang kita terapkan konsep kesebangunan ya. Kalau di sini sudutnya siku-siku, yang ini siku-siku ya. Kemudian sudut yang ini sudah pasti sama karena bertolak belakang. Maka sudut yang atas ini sudah pasti sama dengan sudut yang bawah sini. Jadi kalau ditanyakan AD atau DE, DE atau lebar sungai itu pakai sudut siku-siku bintang, berarti yang ini harus siku-siku bintang, yaitu nilainya 8. Sama dengan, kita mulainya kan dari segitiga yang ini ya. Jadi kita pakai sisi yang CD dulu atau 5. 5 kemudian dibanding dengan 2 ya. 5 itu sudutnya adalah siku-siku titik, siku-siku titik gitu, ya kan? Nah, sekarang bisa kita coret ya. 8 bagi 2 nilainya adalah 4, maka panjang DE itu sama dengan 4 kali 5 yaitu 20. Jadi lebar sungai itu adalah 20 meter. Nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Bangun ruang tersebut merupakan gabungan kerucut dan setengah bola. Jari-jari alas kerucut sama dengan jari-jari setengah bola. Diketahui luas permukaan bangun ruang tersebut 132 pi cm persegi.
Jika jari-jari dan tinggi kerucut diperbesar 2 kali, maka luas permukaan bangun ruang yang baru adalah titik-titik. Oke, yang diketahui di sini kan luas bangun tersebut yang sudah ada ini kan 132 pi ya. Berarti luas awalnya itu sama dengan, karena di sini ada 2 bangun. Yang pertama adalah setengah bola. Rumus luas setengah bola itu adalah 2 pi r kuadrat. Kemudian ditambah dengan luas selimut kerucut. Rumusnya adalah pi r s. Nilainya sama dengan 132 pi. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman pahami, kalau model soal seperti ini, usahakan nanti yang baru itu muncul yang seperti ini juga. Biar nanti yang seperti ini tuh bisa diganti dengan angka ini, 132 pi. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita buat luas yang baru, itu nilainya sama dengan, rumusnya tetap sama 2 pi r kuadrat. Namun di sini kan jari-jari dan tinggi diperbesar 2 kali. Artinya masing-masing kali 2, R-nya kali 2. Berarti 2pi-nya tetap 2pi, tetap ya. Kemudian R yang di sini itu kita ganti dengan 2R. Karena diperbesar 2 kali, jadinya 2R. Kuadratnya tetap kuadrat. Kemudian ditambah dengan pi, R-nya juga diperbesar 2 kali, jadinya 2R. Nah, kalau R-nya diperbesar 2 kali, maka otomatis S-nya juga sama diperbesar 2 kali juga. Ya, masing-masing diperbesar 2 kali. Oke, bisa dipahami ya. Nah, yang tadi diperbesar 2 kali itu kita hitung sendiri dulu ya. Di sini kan diperbesar 2 kali, berarti ini 2. Kemudian pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, berarti nilainya adalah 4 ya. Kemudian yang di sini ada 2 kali 2, itu nilainya juga sama dengan 4. 2 kali 2, nilainya sama dengan 4. Nah, yang lainnya kita tetap tulis seperti biasa. 2pi tetap kita tulis 2pi, kemudian R kuadrat ya tetap kita tulis R kuadrat. Karena kalau dikurung, maka masing-masing pangkatnya 2. 2 pangkat 2 nilainya 4, R pangkat 2 nilainya R pangkat 2. Ditambah dengan, di sini 2 kali 2 nilainya 4 ya. Masih kurang apa? Pi R S. Nah, sekarang kita lihat di depan ada 4, di belakang ada 4, berarti 4-nya kita tulis ya, 4, kemudian buka kurung, yaitu 2 pi r kuadrat ditambah dengan pi r s ya, karena 4-nya dikeluarkan ya. Oke, ini kalau kita kalikan kan sama dengan ini ya kan. Oke, padahal yang ini itu nilainya sama dengan ini, ya enggak? 2 pi r kuadrat plus pi r s, itu nilainya 132 pi, berarti ini 132 pi. Tinggal kita kalikan ya, 4 kali 2 nilainya 8, yang ekornya 8 itu adalah yang C, ya kan? Berarti sudah pasti 528 pi. Gitu teman-teman, bisa ya? 36. Perhatikan gambar berikut. Keadaan 1, keadaan 2. Keadaan 1. Sebuah tabung berdiameter 40 cm diisi air setinggi 50 cm. Berarti tingginya ini 50, kemudian jari-jarinya, kalau diameternya 40 kan berarti jari-jarinya itu setengahnya ya, itu berarti 20 cm. Kemudian keadaan 2, ke dalam tabung dimasukkan 3 bola besi berdiameter 20. Kalau diameternya 20 berarti jari-jarinya sama dengan 10 ya, itu untuk yang bola. Nah, karena dimasuki 3 bola, maka berakibat airnya naik ya. Jadi yang tadinya itu segini, kemudian airnya naik. Nah, naiknya ini berapa? Atau kita singkat dengan T ya. Nah, volume air yang ada di sini adalah sama dengan 3 kali volume bola. Jadi volume air yang naik itu konsepnya sama dengan 3 kali volume bola. Nah, volume air yang naik itu kan dalam bentuk tabung ya. Oke, bisa kita tuliskan di sini ya. Volume air yang naik, volume air naik itu sama dengan 3 kali volume bola ya, 3 kali volume bola. Nah, volume air yang naik itu kan dalam tabung ya, sama halnya dengan menghitung volume tabung. Rumusnya apa? Rumusnya adalah pi r kuadrat T sama dengan 3 kali volume bola. Rumusnya apa? 4/3 pi r pangkat 3. Nah, dari sini yang bisa kita coret adalah 3 sama 3 bisa kita coret. Kemudian pi sama pi juga bisa kita coret ya. Tinggal mengganti R-nya. Untuk jari-jari tabung itu nilainya 20. Berarti samanya dengan 20 kali 20 kali T. Karena T-nya itu nanti yang ditanyakan ya. Kemudian 4 kali R. Nah, R-nya di sini adalah R bola.
R bola adalah 10. Berarti samanya dengan 10 kali 10 kali 10. Nah, bisa kita coret-coret ya. Nolnya kita coret 2 yang kiri, 0 yang kanan kita coret 2. Boleh, enggak masalah ya. Kemudian 2 kali 2 itu kan 4. Di sini 4. Berarti kan di 2-nya hilang juga. Tinggal T sama dengan 10. Kalau gitu, tinggi kenaikan air adalah 10 cm. Yang ditanyakan apa? Berapakah tinggi air TA? Berarti yang ditanyakan kan sama dengan ini. TA itu seluruhnya. Dari bawah sampai atas. Yang bawah tadi kan tingginya 50, ya kan? 50, kemudian yang atas ini naiknya adalah 10. Berarti 50 tambah 10, yaitu 60. Jadi jawabannya yang D. Oke, nomor 37. Diketahui ABCD persegi panjang dengan ABCD. Titiknya masing-masing ada ya. Jika pada persegi panjang itu dilakukan translasi 4, 3, dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat O 0,0, maka koordinat bayangan dari persegi panjang tersebut adalah. Oke, di sini ada dua transformasi ya. Yang pertama adalah translasi, yang kedua adalah rotasi. Nah, teman-teman di sini kan ada 4 titik ya, A, B, C, D. Teman-teman nggak perlu mengecek semua. Teman-teman cek aja yang kira-kira banyak bedanya. A, B, C, D. Yang paling banyak bedanya itu adalah yang D ya. Yang D ini beda-beda. Maka kita cek aja yang D. A, B, C-nya nggak usah kita cek. Karena sudah pasti nanti akan langsung ketemu jawabannya. Langsung kita cek yang titik D aja ya. Jadi D ketika ditranslasi, maka hasilnya adalah D aksen. Berapa? Translasi itu kan artinya ditambah ya. Berarti nanti yang depan ini ditambah dengan yang atas ya. 3 tambah 4 nilainya adalah 7, kemudian min 1 ditambah 3. 3 kurangi 1 nilainya 2. Jadi hasil translasinya adalah 7,2. Nah, dari 7,2 ini kemudian dilanjutkan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, Bang itu akan berikan trik cepatnya ya. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka yang sebelah kanan ini diputar ya. Karena berlawanan arah jarum jam kan muternya ke sana ya. Jadinya adalah D double aksen. Yang tadinya 2 menjadi negatif 2. Kemudian yang ini tetap, 7-nya tetap. Maka sudah ketemu jawabannya. D double aksen adalah min 2,7. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. Ini jika berlawanan arah ya. Kalau searah jarum jam berarti yang 7-nya yang diputer. Jadinya D double aksen sama dengan 2, min 7. Itu jika searah jarum jam. 38. Perhatikan diagram berikut. Dari diagram tersebut terdapat pernyataan berikut. Jumlah siswa putra lebih banyak dari jumlah siswa putri. Kita cek ya. Yang putra yang warna biru, yang putri yang warna merah. Oke, yang putra kita hitung ya. 15 tambah 14 tambah 12, tambah 16 tambah 15. Kita hitung gini aja nih. 15 tambah 15 kan 30. Kemudian 14 tambah 16 kan 30. Jadinya 60. 60 tambah 20 berarti 80. Berarti yang putra banyaknya ada 80 anak. Kemudian kita hitung yang putri ya, 17 tambah 18 tambah 12 tambah 15 tambah 13. Nah, di sini nih, 17 tambah 13, 30 ya. Kemudian 18 tambah 12 juga 30. Berarti 60. 60 tambah 15 berarti 75. Yang putri 75. Di nomor 1 dikatakan jumlah siswa putra lebih banyak dari jumlah siswa putri. Benar ya, karena putranya 80, putrinya 75. Berarti yang satu benar. Kalau satu benar, yang nomor 2 sudah pasti salah ya. Tinggal kita cek 3 atau 4. Selisih jumlah siswa putra dan putri kelas 9 adalah 5. Betul ya, ini selisihnya kan 5. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. 39. Data berikut adalah hasil ulangan matematika sekelompok siswa. Diketahui rata-rata hitung data di atas 81. Perhatikan pernyataan berikut. N-nya 7, mediannya 85, dan seterusnya. Langsung kita hitung ya. Untuk mencari nilai N, ya, di sini kan yang ditanyakan N. N-nya 7, betul nggak? Kita pakai data yang udah diketahui nih, yaitu apa? Rata-ratanya adalah 81.
Rata-rata itu berarti kita menghitung ini semuanya ya. 60 kali 3 kita kalikan dulu, hasilnya 180. Kemudian 70 kali 4 itu 280. 80 kali 3 itu 240. 90 kali n-nya belum tahu. Kita hitung nanti aja. Kemudian 100 kali 2 itu 200. Kita hitung dulu yang bilangan bulat ya. 0, 8 tambah 8, 16 tambah 4, 20, nyimpan 2, 3, 5, 7, 9. Berarti 900 ya. Nah, yang bilangan bulat itu sendiri adalah 900, kemudian masih ditambah dengan ini. 90 kali N ya. 90 kali N berarti 90N. Nilainya sama dengan, yang ini dijumlahkan semua ya. 3 tambah 4, 7 tambah 3, 10 tambah 2 berarti 12. 12, kemudian ditambah dengan apa? N. Nah, yang ini kemudian dikalikan dengan rata-ratanya, yaitu berapa? 81. Oke, sekarang kita kalikan dulu yang ini ya, 12 kali 81. 2 kali 1 nilainya 2, kemudian 16 tambah 1, 17, kemudian di sini 9. 972, kemudian N kali 81 adalah plus 81N. Ya. Kemudian yang ini masih utuh, 900 ditambah 90N. Sekarang kita pindah ruas ya. Di sini ada 90N, di sini ada 81N. Nah, kalau pindah ruas, positif 81 menjadi negatif 81. Sama hanya dengan 90 kurangi 81, itu nilainya adalah 9N. Sama dengan yang ini, kalau kita pindah ruas, 900 menjadi negatif 900. Sama hanya dengan 972 kurangi 900, nilainya adalah 72. Maka N-nya sama dengan 72 bagi 9, yaitu 8. Jadi nilai N-nya adalah 8. Kalau di sini dikatakan N-nya sama dengan 7 kan berarti salah, ya kan? Maka yang nomor 1 ini salah, nomor 2 udah pasti benar, nggak usah dicek, kemudian kita tinggal ngecek nomor 3 atau nomor 4. Oke, kita cek nomor 3 ya. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Rata-ratanya kan 81. Berarti banyak siswa yang mendapat nilai di atas 81, ya ini. Ya, N tambah 2. N-nya udah ketemu 8 kan? Berarti 8 tambah 2 itu 10. Benar. Oke teman-teman, nomor terakhir ya, nomor 40. Kita sudah sampai akhir. 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama 1 kali. Peluang muncul 2 mata dadu yang hasil kalinya sama dengan 6 adalah hasil kalinya sama dengan 6. Dadu itu kan ada 2 di sini ya. Setiap dadu sisinya masing-masing 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini yang diminta adalah hasil kali. Nah, biasanya yang ditanyakan itu adalah jumlah 2 dadu. Kalau ini hasil kali dari 2 dadu. Ya, kita kalikan aja. 1 kali 1 nilainya 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, 4, 5, 6. Kemudian 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 8, 10, 12. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 9, 12, 15, 18. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Nah, di sini yang diminta adalah hasil kalinya sama dengan 6. Sama dengan 6 itu berarti ini 1, 2, 3, 4. Ya kan? Berarti ada 4. Maka jawabannya karena yang ditanyakan adalah peluang. Peluang itu adalah banyaknya yang ditanyakan itu ada 4 buah. Dibagi dengan ruang sampelnya atau semestanya. Ini kan seluruhnya ada 36 kejadian ya. Yang ke samping 6, yang ke bawah 6. 6 kali 6 kan 36. Berarti dibagi dengan 36. Atau kalau kita sederhanakan sama dengan 1/9. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sudah kita bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 40 ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya besok mendapat nilai yang maksimal, bisa diterima di sekolah yang dicita-citakan. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.